Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Hari itu adalah hari musim dingin, tepat setelah malam tahun baru. Kembang api di langit dan malam telah digantikan oleh fajar, hanya menyisakan angin dan salju yang tak berujung. Ning Changjiu terbang di atas awan sendirian dengan pedangnya. Ia berdiri di atas pedang, angin bersiul di telinganya. Matanya menatap bumi melalui hamparan salju dan angin yang luas, dan seluruh dunia tampak seperti hiasan pada gulungan putih panjang, membentang hingga jarak tak terbatas. Sekte roh kuno telah lama meninggalkannya. Kemabukan semalam masih bergolak di benaknya, membuatnya sedikit pusing. Angin dingin membasahi alis dan matanya, membuatnya sedikit sadar. Ia teringat apa yang terjadi tadi malam, tetapi hanya mengangkat sudut mulutnya dan menertawakan dirinya sendiri, omong kosong. Tadi malam mereka mengikat Siming bersama di kamar, menindasnya, dan memaksanya mengucapkan beberapa kata memalukan untuk mengakui kesalahannya. Kemudian mereka bertiga berbaikan, minum, dan mengobrol di sekitar api unggun. Lu Jia-jialah yang paling tidak tahan alkohol, dan segera merasa pusing. Ia memaksakan diri minum bersama Ning Changjiu dan Siming. Mereka semua jarang minum. Meskipun Siming bisa menahan minuman keras, ia tidak suka minum. Ia menganggap alkohol sebagai stimulan murahan, sekadar pemanjaan bagi manusia biasa, sesuatu yang hanya boleh diteguk sebentar oleh makhluk abadi, tak pantas untuk minum berlebihan. Alasan Ning Changjiu tidak menyukainya lebih sederhana. Di kehidupan sebelumnya, kakak laki-lakinya yang kedua sering minum hingga dimarahi oleh kakak perempuannya. Jadi, saat ia dan Siming tampak sedang berkompetisi dalam kontes minum, mereka diam-diam mencari cara untuk membuang anggur mereka tanpa meninggalkan jejak. Mereka menuangkan dan mengobrol, bersulang selama puluhan putaran, mulut mereka kering dan bibir mereka pecah-pecah. Namun, bahkan ketika toples kosong, tak satu pun dari mereka menyesapnya. Ini adalah jenis kepahitan yang lain. Lu Jia-jia, yang minum bersama mereka, minum dengan bodoh. Ia tidak mengerti mengapa mereka bisa menahan minuman keras begitu kuat, tetapi ia tidak ingin kehilangan muka, jadi ia memaksakan diri untuk minum lagi dan lagi. Akhirnya, ia kehilangan kesadaran dan mencondongkan tubuh ke telinga Ning Changjiu, menggumamkan sesuatu, lalu bersandar di bahunya dan tertidur. Ning Changjiu menggendong Lu Jia-jia ke tempat tidur dan menidurkannya. Kemudian, dengan dalih membersihkan dan menutup jendela, ia dengan santai menjentikkan butiran-butiran anggur kecil yang terkumpul di lengan bajunya keluar jendela. Siming menggunakan kekuatan waktu untuk menyembunyikannya, seketika menguapkan anggur yang tersembunyi itu. Ruangan itu dipenuhi aroma alkohol seperti kabut. Keduanya duduk diam-diam dan membicarakan kejadian masa lalu dan rencana masa depan. Sebagai seorang pendeta wanita, Siming memiliki pengetahuan yang luas. Di bawah pengaruh alkohol, ia mengungkapkan beberapa rahasia dari zaman kuno, tetapi sebagian besar berasal dari masa lalu yang tidak dapat dilacak kembali. Apakah kau benar-benar akan pergi sendirian besok? Tanya Siming saat fajar menyingsing. Ning Changjiu mengangguk, ya. Siming bertanya, bisakah kau memberitahuku alasannya? Ning Changjiu menjawab, itu rahasia. Siming tersenyum, aku curiga ini ada hubungannya dengan gurumu. Ning Changjiu berpikir sejenak dan berkata, mungkin. Siming bertanya, gurumu tidak menghubungimu selama bertahun-tahun ini. Apakah dia melupakanmu? Ning Changjiu menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Siming berpikir sejenak dan berkata, benar. Dengan bakat dan tingkatanmu, kau akan menjadi makhluk tingkat atas dimanapun di dunia ini. Aku bahkan berpikir jika kau diberi 100 tahun, bahkan seorang master pedang pun tidak akan sebanding denganmu. Akan menarik jika suatu hari kau kembali ke gurumu dan menyadari bahwa kaulah yang terkuat. Ning Changjiu tersenyum, menyadari Siming telah salah paham. Siming berasumsi bahwa kuil Taonya hanyalah sebuah sekte tersembunyi yang kuat, tetapi Ning Changjiu masih tidak tahu di mana di dunia ini pandangan tak terkatakan itu tersembunyi. Dan di mana tanah terpencil tempat jiwanya telah terperangkap begitu lama setelah pedang gurunya membunuhnya. Ia telah merenungkan hal-hal ini untuk waktu yang lama. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, aku tidak perlu lebih kuat dari guruku, aku hanya perlu lebih kuat darimu. Wajah Siming tiba-tiba menjadi gelap. Kau hanya angan-angan, kata Siming dingin, aku akhirnya akan menjadi pendeta lagi. Saat itu, tanda budak tidak akan berarti apa-apa bagiku. Kecuali kau bisa menjadi penguasa kerajaan Tuhan, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Ning Changjiu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ekspresi Siming sedikit melunak melihat seringai merendahkan dirinya. Ia mengangkat gelasnya, mengaduk anggur di dalamnya, dan berkata, aku tahu apa yang kau rencanakan. Kau menyembunyikan kerajaan yang hancur di dalam gagak emasmu, kan? Tapi kau tahu memperbaiki kerajaan lebih sulit daripada membangunnya, terutama karena sinar matahari sejati telah lama tertutup. Ning Changjiu dengan percaya diri berkata, aku tidak butuh sinar matahari untuk mengalahkanmu. Siming, merasakan makna tersembunyi, menjawab dengan tenang, kau sama seperti Lu Jia-jia, tangguh di luar. Ning Changjiu berkata, jangan ganggu Jia-jia setelah aku pergi. Siming tersenyum, aku akan memperlakukan Jia-jia dengan baik.
Pecahan-pecahan ingatan semalam sudah agak kabur. Menjelang fajar, Ning Changjiu memeluk Lu Jiajia dan tertidur sejenak. Setelah bangun, ia memberi Siming beberapa instruksi. Kemudian, ia pergi ke kamar kecil yang gelap untuk menemui Xiaoling yang sedang bersedih dan menjelaskan beberapa hal terkait pengumpulan otoritas. Setelah itu, ia terbang dengan pedangnya, menuju peringkat surgawi. Ning Changjiu tidak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melindungi diri, membiarkan angin dingin menerpa wajahnya, mengalir melalui jubah putih saljunya, menyerap kehangatannya dan membekukannya seperti balok es. Ia memejamkan mata. Sejak di kerajaan laut, akumulasi wawasan dari kultivasinya mengembun di atas lautan kesadarannya, berubah menjadi kristal-kristal es kecil yang berputar-putar menjadi badai salju di dalamnya. Dinginnya dagingnya membuat gagak emas di rumah ungu waspada. Ia menangis dan mengepakkan sayapnya, terbang di atas lautan kesadarannya, melelehkan pecahan-pecahan ingatan. Di seberang lautan kesadarannya, salju berubah menjadi hujan. Di balik tabir hujan, bayangan pedang Qiu Ziguan dan Li He bergeser, perlahan memudar, menyatu dengan kegunaannya sendiri. Proses inilah yang disebut oleh praktisi biasa sebagai pencerahan. Namun, Ning Changjiu tidak mengandalkan pencerahan, melainkan pemurnian. Ia memperlakukan semua pengalaman, teknik, dan fragmen pengaruh yang tertinggal di lautan kesadarannya selama pertempuran sebagai materi nyata. Menggunakan kekuatan mentalnya yang dahsyat sebagai api, ditambah dengan keilahian gagak emas, ia menggunakan lautan kesadarannya sebagai tungku, menggabungkan dan memurnikannya demi keuntungannya sendiri. Setelah pedang itu menempuh jarak 1000 mil, wawasan yang ia peroleh dari bermain catur di Haiguo pun sirna. Setelah pedang itu menempuh jarak 2000 mil, wawasan yang ia peroleh dari penyergapan di luar menara Luoshu pun sirna. Setelah pedang itu melintasi 3000 mil, wawasan yang tersisa dari 5 kultivator hebat di dalam Luoshu menghilang. Pikiran Ning Changjiu semakin jernih. Kehangatan perlahan kembali ke tubuhnya. Dia membuka matanya, dan cahaya keemasan di dalamnya perlahan memudar. Wawasan langka ini adalah harta yang berharga bagi para kultivator biasa, tetapi baginya, itu hanyalah lapisan gula pada kue, paling-paling membantunya naik setengah level. Selain itu, tidak peduli seberapa dalam persepsi, itu tetap hanya persepsi. Untuk benar-benar mengintegrasikannya ke dalam tubuh fisiknya, itu akan membutuhkan pengalaman ribuan pertempuran. Ning Changjiu menenangkan pikirannya. Dia tahu bahwa perjalanannya ke peringkat surgawi akan menjadi perjalanan yang panjang. Sekarang, dengan ketenangan sesaat, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya memiliki waktu kurang dari 9 tahun untuk hidup. Sebelum Ye Chu mengungkapkan takdirnya, Ning Changjiu tidak percaya pada takdir. Dalam pemahamannya, takdir tak lebih dari kumpulan pilihan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka yang disebut abadi, agung dan perkasa, memanipulasi takdir manusia, hanya memaksa kita untuk membuat pilihan yang tampaknya tak disengaja, namun pada kenyataannya tak terelakkan. Namun, mereka yang abadi juga manusia, dan takdir yang mereka manipulasi tetaplah manusia, mampu dibalikkan secara paksa. Namun, takdir, bagaimanapun, tak berwujud. Hidup menawarkan persimpangan jalan yang tak terhitung jumlahnya, dan betapapun aneh dan ganjilnya pilihan itu, seseorang tetap bisa jatuh ke dalam perangkap takdir, dan pada akhirnya, hasil yang sama. Takdir, yang tak terpengaruh oleh pilihan, adalah aspeknya yang paling menakutkan. Jadi, apakah belenggu takdir yang menimpanya merupakan kehidupan manusia yang dianugerahkan kepadanya oleh tuannya, atau takdir yang dipenjara oleh entitas tak kasat mata? Ning Changjiu jarang mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini. Namun, di tengah musim dingin, di tengah salju tebal, hamparan dunia yang luas, dan saat ia mengayuh pedangnya sendirian, warna-warna langit yang kusam tak henti-hentinya menyapu wajahnya, pikirannya tak henti-hentinya melayang ke pertanyaan-pertanyaan ini. Guru, apakah Anda sedang mengamati saya? Ning Changjiu mendongak, bergumam pada dirinya sendiri ke langit. Sungguh tak sedap dipandang. Sebuah kuil yang menjulang tinggi, menjulang menembus awan, memancarkan bayangan para dewa, Buddha, dan sosok asura keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Angin surgawi seakan menyapu, diam-diam mengibarkan ribuan kerudung putih salju, menciptakan bayangan samar di dalamnya. Dua patung dewa dan Buddha terbesar memegang kompas dan penggaris, yang satu mengukur 4 lautan, yang lain menimbang gunung dan sungai, masing-masing mewakili standar dan keseimbangan, wajah mereka hikmat. Cahaya keemasan dan cahaya lilin menyatu menjadi aliran cahaya tak berwujud, mengalir di bawah kerudung putih. Di dalam kerudung yang tak berujung, siluet seorang wanita terpantul. Sosok itu, yang diselimuti cahaya keemasan redup, sangat indah, seperti kerudung yang telah digoreskan setiap garis oleh seorang dewa, lalu menghapus semua kelebihannya, hanya menyisakan yang paling sempurna. Wanita itu tampak duduk bersila di atas singgasana teratai, bayangannya hanya terlihat oleh rambutnya yang tergerai, wujud aslinya tak terlihat. Ia menundukkan kepalanya pelan, menatap bayangan yang muncul di kolam di sampingnya. Pemuda berbaju putih di balik bayangan itu menginjak pedangnya, mengangkat kepalanya, dan menatap ke arahnya, tatapannya bertemu dengan tatapannya sendiri.
Perempuan itu tetap diam, tangannya terangkat pelan, lengan bajunya berkibar seolah tak terkendali oleh kekuatan eksternal apapun, ringan dan tak tergoyahkan. Jika kau tak bisa dipandang, kenapa repot-repot menatapku? Perempuan itu berkata lirih, suaranya sayup-sayup, seperti angin yang telah berhembus selama 1000 tahun di tanah tandus, membentuk bunga teratai ketika bertemu air, namun hangus terbakar, di antara kesepian dan abu mati. Cahaya dan bayangan itu memudar, dan perempuan itu berhenti menatapnya. Setelah beberapa saat, pintu aula terbuka pelan, dan seorang pria berbaju merah, seorang pendekar pedang, perlahan masuk, melangkah di antara bayangan keemasan sepanjang 3 meter di depan tirai. Salam, Guru, pemuda berbaju merah itu membungkuk. Ia adalah kakak ketiga Kuil Tao. Ia adalah seorang maestro seni lukis dan ilmu pedang, dan kombinasi keduanya tak tertandingi. Namun, terlepas dari ketenangannya yang biasa, ia merasa gugup hari ini. Ia tidak ingat sudah berapa lama sejak gurunya memanggilnya. Ia tahu sesuatu yang penting akan terjadi hari ini. Sikap Tuan San tenang dan teliti. Ia menundukkan kepala, enggan menatap pantulan di tirai, takut jika ia terus memandang, ia akan enggan melukis selama beberapa tahun ke depan. Kepala kuil wanita itu berbicara dengan lembut, suaranya begitu halus, adikmu telah pergi ke peringkat surgawi. Pemuda berbaju merah mengetahui keberadaan adik ketujuhnya dari kakak tertua. Ia tidak mengerti mengapa, setelah mencari lebih dari 1 dekade, mereka tidak membawanya ke kuil. Namun, karena itu adalah keinginan gurunya, ia tidak bertanya lebih lanjut. Peringkat surgawi. Pemuda berbaju merah itu sedikit mengernyit. Untuk apa adik pergi ke sana? Kepala kuil berkata, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Tunggu saja dia. Menunggunya. Di mana? Tanya pemuda berbaju merah. Sang guru berkata, di gedungmu. Kalau perlu, kau bisa keluar menemuinya. Pemuda berbaju merah mengerutkan kening. Gedungnya sendiri, tapi jelas jauh dari peringkat surgawi. Mengapa saudara junior datang? Tanpa bertanya lebih lanjut, ia membungkuk dan berkata, baik, guru. Kepala biara berkata, biarkan aku melihat pedangmu. Pemuda berbaju merah berkata, aku tidak berani memegang pedang di rumah guruku. Kepala biara berbisik, tidak masalah. Pemuda berbaju merah kemudian menggenggam pedang dan dengan lembut menghunusnya dari sarungnya. Yang ia hunus bukanlah pedang, melainkan sebuah gulungan panjang seputih salju. Gulungan itu menyerupai riak lembut sungai, sungai yang berarus deras. Saudara senior ketiga adalah seorang bangsawan sejati. Rambutnya diikat, wajahnya tampan dan anggun, bibirnya merah, giginya putih, dan pakaiannya bagaikan api yang membara. Cara ia menghunus pedangnya seperti seorang aktor berkostum yang dengan lembut menggoyangkan kipas lipatnya. Pedang itu berkilau, dan dengan gerakannya, gulungan seputih salju itu menyebar. Kemanapun gulungan itu bergerak, warna tiba-tiba muncul. Cahaya pedang menyapu meja, dan meja itu lenyap, berubah menjadi pola pada gulungan energi pedang. Cahaya pedang menyapu tempat lilin, dan tempat lilin itu pun lenyap. Nyala lilin kecil menari-nari di atas gulungan energi pedang, membentuk lukisan yang hidup. Ini adalah lukisan sungguhan. Kemanapun energi pedang itu lewat, tak ada kekuatan yang mampu menghancurkan apapun. Sebaliknya, semuanya lenyap tanpa suara, terserap ke dalam lukisan yang diciptakan oleh energi pedangnya. Dalam sekejap mata, gulungan panjang seputih salju yang melingkari tubuhnya telah berubah menjadi potret dewa, berkobar dengan cahaya. Gulungan itu menari-nari di sekitar jubah merah tuan ketiga, menerangi wajahnya seperti seorang wanita. Cukup, kata kepala biara wanita itu. Ia hanya menyuruhnya menyarungkan pedangnya tanpa mengomentari serangan itu. Saudara senior ketiga sedikit kecewa. Ia dengan lembut menyebarkan energi pedang. Gulungan yang megah itu menghilang seperti asap, dan segala sesuatu yang telah menjadi bagian dari lukisan di dalamnya kembali ke tempatnya semula. Ilmu pedangnya merupakan penggunaan otoritas spasial yang sangat ahli, tetapi sangat kontras dengan lukisan Zhang Qiyu. Kakak ketiga membungkuk dan keluar dari kuil. Saat ia pergi, kakak tertua, mengenakan gaun hijau, perlahan masuk. Salam, guru, kakak tertua memberi hormat dengan sapaannya yang biasa. Kepala biara bertanya, Shen Yu, apa hasil deduksi kitab suci teratai? Kakak tertua menjawab, kitab suci teratai telah mendeduksinya 37.000 kali, dan hasilnya tidak pernah baik. Kepala biara tetap diam. Kakak tertua bertanya, guru, haruskah kita meninggalkan rencana negara berburu? Kepala biara berkata, rencana negara berburu adalah satu-satunya pilihan yang layak saat ini. Kakak tertua mengangguk dan berkata, murid, saya mengerti, tetapi apa yang kita hadapi adalah sesuatu yang tidak dapat dibunuh. Tetapi ia juga mengerti bahwa jika benda itu tidak dibunuh, ia akan melahap segalanya. Kepala biara berkata, rencana negara berburu dapat dilakukan karena seseorang pernah mendekatinya dan meninggalkan luka di atasnya. Kakak tertua bertanya, Santo. Kepala biara mengangguk, ya, orang suci itu belum benar-benar mati. Saudari tertua tidak bertanya lagi, malah bertanya, bagaimana dengan adik junior kita? Dia bahkan belum mencapai tingkat kelima. Baru kurang dari 10 tahun, jadi saya khawatir sudah terlambat. Apakah Anda perlu saya menjemputnya? Kepala biara berkata, tidak perlu.
Saya sudah meminta saudara ketiga dan keenam untuk menunggunya. Saudari tertua bertanya, bagaimana dengan rencana negara perburuan? Kepala biara menjawab, rencana negara perburuan ketiga, lanjutkan seperti biasa. Sekte Roh Kuno, Aula Jiuyu, Singgasana. Ning Xiaoling berbaring di singgasana, 9 ekor rubahnya yang seperti awan berkibar lembut. Pedang darah sentu disisipkan di sebelah kanan singgasananya, dan 10 lampu menyala di sekelilingnya. Api di setiap lampu memiliki warna yang berbeda, seperti bola mata iblis yang terbungkus dalam kuil. Penempatan lampu-lampu itu sangat cocok dengan formasi yang mengelilingi singgasana. Ini adalah formasi yang diajarkan oleh Jiuyu, yang dinamai menurut namanya, formasi Jiuyu. Ning Changjiu telah dengan tekun membentuk formasi ini selama beberapa hari terakhir, mensimulasikan miniatur 10 istana neraka. Dunia bawah kecil ini mengumpulkan konsentrasi kekuatan manusia yang paling padat. Kekuatan-kekuatan ini akan menjadi mercusuar kegelapan di dunia cahaya, menarik kekuatan dunia bawah lain yang melambangkan kegelapan untuk menyeberang dan tiba di sini. Ning Xiaoling duduk tegak, mengibaskan ekornya, dengan sikap yang agak agung, seperti Hades. Pada hari kerja, Ximing dan Lu Jiajia akan bergantian menemaninya. Ia senang ketika gurunya datang, tetapi selalu sakit-sakitan ketika Ximing pergi. Ia hanya berharap dapat bekerja keras untuk menyelamatkan dunia bawah, mengakhiri semua ini segera, menjalani kehidupan yang damai, dan menjadi harta karun di tangan kakak senior sekaligus gurunya. Hari ini, Lu Jiajia yang menemaninya. Ning Xiaoling duduk di pangkuan Lu Jiajia, mencakar-cakar kotak kayu dengan cakarnya. Ia menyombongkan diri, guru, lihat. Ini hadiah yang kudapatkan karena memenangkan kompetisi lembah spiritual Xiaoling. Aku bekerja keras untuk mendapatkannya. Mengesankan, bukan? Sayang sekali, aku terlalu asyik kemarin sampai lupa menunjukkannya kepada kakak seniorku. Lu Jiajia berkata, kalau Changjiu melihatnya, dia pasti juga akan sangat senang. Ning Xiaoling berkata, ya, aku sudah membuat rencana. Mana yang akan kuberikan kepada kakak seniorku, mana yang untuk guru, dan mana yang untuk menyuap saudari Ximing. Lu Jiajia tersenyum. Ning Xiaoling berkata, ngomong-ngomong, guru, apa kau ingat? Waktu kau menjaga tepi jurang, aku bilang kalau kakak seniorku kembali, dia pasti akan menculik sepasang saudari lagi. Lihat, tebakan Xiaoling benar. Ning Xiaoling masih merasa bangga akan hal ini, tetapi senyum Lu Jiajia membeku, dan sebuah kastanya jatuh ke tanah. Ning Xiaoling memegangi kepalanya dengan kedua tangannya, menatap gurunya dengan tatapan sedih. Tuan, bukankah dulu Tuan bilang selama kakak senior kembali dengan selamat, bahkan jika ada 10 atau 100, apalagi 2, itu tidak masalah. Lu Jiajia menjawab dengan tenang, aku bilang begitu karena dia belum kembali. Sekarang setelah dia kembali, tentu saja semuanya berbeda. Ning Xiaoling mendesah pelan, Tuan benar-benar bijaksana. Ning Xiaoling kemudian bertanya, bagaimana jika kakak senior menculik adik perempuan lain ketika dia pergi ke peringkat surgawi? Tuan, rubah kecil itu terdiam. Ia mendongak dan melihat Lu Jiajia menatapnya dengan ekspresi tegas. Tuan, aku salah. Ning Xiaoling segera menutup mulutnya dengan cakarnya, lalu melilit tubuhnya dengan 9 ekor besarnya. Lu Jiajia tersenyum dan mengulurkan tangannya. Teriakan aneh Ning Xiaoling bergema lagi di istana 9 neter. Setelah Lu Jiajia pergi, Ning Xiaoling terkulai lemas di singgasana. Ia menatap ke arah otoritas yang melayang ke arahnya dari segala arah, seperti seorang rakyat yang bertemu dengan seorang raja. Ia merasa malu menghadapinya. Ia semakin merindukan kakak laki-lakinya. Ning Xiaoling perlahan berdiri. Ia melihat ke sisi kiri singgasananya, di mana terdapat ukiran kata-kata kecil. Menurut kakak laki-lakinya, inilah motto yang ditulisnya untuknya. Ning Xiaoling melihat motto di sisi kiri singgasana dan membacanya dengan lantang. Dari 9 langit di atas hingga 9 mata air di bawah. Di antara semua menteri dunia bawah, hanya akulah yang maha kuasa. Oh, betapa pantasnya kata-kata itu dipuji. Kakak laki-laki, apakah kau masih berpikir kau menulisnya dengan baik? Bahkan jika kau menjadi penguasa dunia bawah, aku khawatir kau tidak akan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Sebulan kemudian, Ning Changjiu tiba di daftar surgawi. Salju tebal baru saja berhenti. Daftar surgawi berdiri di tengah-tengah Middle Earth, ditopang oleh menara-menara yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, gedung-gedung tinggi dengan berbagai warna tampak menjulang dari tanah, seperti lembah bebatuan yang bergerigi. Di tengah lembah gedung-gedung yang menjulang tinggi ini, sebuah menara megah menjulang tinggi. Dindingnya berkilauan dengan emas, dihiasi dengan prasasti yang memukau, sementara pintu dan jendelanya berwarna hitam pekat, menyerupai gua-gua gelap yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam menara-menara ini bersemayam banyak individu. Semuanya melayani peringkat surgawi. Seperti Luoshu peringkat surgawi adalah benda ajaib yang seolah dikirim dari luar angkasa, hinggap di sini dan tak pernah bergerak. Seperti seorang bijak yang terlahir, ia secara berkala mengeluarkan prediksi misterius. Mereka yang berada di berbagai sayap peringkat surgawi ditugaskan untuk menafsirkan prediksinya.
Prediksi-prediksi ini mengikuti pola tertentu, meramalkan bencana, peluang, atau menyampaikan pesan yang tak diketahui. Saat ini, para cendekiawan di setiap sayap peringkat surgawi sangat sibuk. Peringkat surgawi akan kembali mengumumkan 10 individu terkuat di Middle Earth. Setiap tahun, pengumuman peringkat selalu menimbulkan masalah. Untungnya, pemimpin peringkat surgawi saat ini adalah Xiao Qiyu, seorang murid paviliun suci yang pernah menyempurnakan pil penghancur pemakan surga. Setelah dikalahkan oleh Zanzi, murid ke-8 Paviliun Pedang, wilayah kekuasaannya melambung tinggi, seolah-olah hampir melompati lantai ke-8 Pengadilan Ungu dan mencapai lantai ke-9. Beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa jika Zanzi menghadapi Xiao Qiyu saat ini, ia mungkin akan kalah. Dengan posisinya di puncak peringkat surgawi, tak seorang pun pemuda nekat akan berani menantangnya. Ini akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Xiao Qiyu merasakan hal yang sama. Ia datang ke sini atas perintah gurunya. Awalnya ia menganggap memerintah peringkat surgawi sebagai usaha yang mulia namun membosankan, hingga ia bertemu dengan seorang murid Paviliun Pedang yang muncul dari pengasingannya. Ia menganggap pertempuran dengan Zanzi sebagai kehormatan besar, melatihnya dalam pikiran puluhan ribu kali, menemukan berbagai kemungkinan solusi. Ia membayangkan masa depan di mana, setelah keahlian tombaknya meningkat, ia akan melawan seorang murid Paviliun Pedang dan memulihkan reputasi sekte. Namun, satu-satunya rekan yang dapat menandinginya adalah murid-murid Paviliun Pedang. Xiao Qiyu duduk di ruang pertempuran peringkat surgawi, matanya tertunduk berpikir, tombaknya siap siaga. Ia masih punya waktu 2 minggu sebelum bisa meninggalkan peringkat dan kembali ke sekte. Seharusnya setengah bulan ini akan terasa damai. Sayang sekali aku tidak bisa langsung melihat peringkat 10 orang teratas di dunia, dan aku tidak tahu apakah pemimpin sekteku sendiri masih bisa duduk kokoh di singgasana ke-6. Xiao Qiyu membuka matanya setelah bermeditasi seperti biasa. Ia berdiri dan berjalan keluar ruangan, perlahan keluar. Ia berdiri di atap peringkat surgawi, menatap ke kejauhan. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya. Di kejauhan, getaran yang kuat dan teredam tampak memancar. Getaran ini disebabkan oleh energi pedang yang menembus udara. Xiao Qiyu sedikit mengernyit, ia melihat sebuah titik hitam di langit. Titik hitam itu turun ke kota, lalu perlahan bergerak ke arahnya. Saat ia mendekat, Xiao Qiyu dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah seorang pemuda berbaju putih. Ia tampan, dan ilmu pedangnya tampak lumayan. Sayang sekali ia mungkin tidak datang ke sini untuk peringkat surgawi. Selain peringkat surgawi, ada banyak peringkat yang lebih kecil, masing-masing menguasai wilayah tertentu, dan banyak sekte kecil sering bertarung mati-matian untuk memperebutkan peringkat ini. Ketika pemuda berbaju putih itu memasuki kota, banyak orang memperhatikannya. Ia adalah pendatang baru yang langka, dan orang-orang di peringkat tersebut, meskipun jadwal mereka padat, masih memasang taruhan di lantai mana ia akan ditempatkan. Semua mata tertuju padanya saat ia perlahan menaiki tangga. Ia tak pernah berhenti. Di tengah menara-menara, menjulang tinggi bagai kota pegunungan, berkilauan dalam cahaya keemasan. Seorang pemuda berpakaian putih menaiki tangga berkelok menuju titik tertinggi peringkat surgawi. Mata semua orang tertuju padanya, dan percakapan pun muncul. Seorang anak laki-laki berwajah kekanak-kanakan memegang sebuah loteng mini di tangannya. Ia menatap pemuda berpakaian putih itu dan menggelengkan kepalanya pelan. "Kakak, bisakah kau lihat kedalamannya?" Tanya seorang gadis kecil mungil di samping anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu berkata, "Aku melihat alisnya, jadi aku menggelengkan kepala." Gadis kecil itu bertanya, "Ada apa dengan alis pemuda ini?" "Alisnya sangat halus, dangkal." Anak laki-laki itu berkata dengan dingin, "Ada embun beku dan salju di antara alisnya. Dia datang ke sini dengan pedang dan bahkan tidak bisa melindungi tubuhnya dengan energi spiritual. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi Tuan Muda Xiao Qiyu?" Gadis kecil itu baru menyadari bahwa pemuda yang berjalan ke arahnya memiliki partikel kristal embun beku dan salju yang samar-samar menempel di antara alis dan rambutnya. Perlahan-lahan, air mata itu mencair, membasahi alis dan matanya, sehingga wajahnya yang pucat dan agak kering karena angin dingin, tampak lembab, seperti kabut di antara air yang indah dan pegunungan hijau, bahkan dengan perasaan setengah tertutup dan kabur. "Kakak, kau benar-benar memperhatikan dengan saksama," kata gadis kecil itu. "Tapi, dia berani datang, jadi dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan, kan?" Anak laki-laki itu berkata, "Ada cukup banyak orang yang datang untuk menantang daftar, tetapi kebanyakan dari mereka hanya mencari ketenaran dan reputasi, berharap mendapatkan reputasi dengan mengandalkan peringkat surgawi dan orang-orang di daftar duduk. Orang-orang seperti itu mungkin memiliki beberapa kemampuan, tetapi memikirkan kemenangan, itu hanya angan-angan." "Begitukah?" Gadis kecil itu mengangguk. Namun, pemuda ini terlihat cukup tampan. Sayang sekali dia akan segera dikalahkan. Paling tidak, dia akan dipukuli sampai babak belur, dan paling buruk, dia akan lumpuh. Xiao Qiyu baru saja dikalahkan oleh para murid Paviliun Pedang. Dia telah membangun kekuatannya selama berbulan-bulan, dan niat tombaknya sudah tak terbendung. Peringkat surgawi telah kosong selama 2 bulan terakhir.
Kurasa bahkan para pencari ketenaran yang disebutkan kakak senior telah memilih untuk menghindarinya. Pemuda berbaju putih berjalan melewati gedung tanpa melirik mereka. Gadis kecil itu mendengus dingin dan bergumam, "Kenapa kau berpura-pura? Kau berjalan sangat lambat, apa kau takut orang lain tidak akan mengingat wajahmu? Dan kau tidak mengatakan sepatah kata pun. Apa kau benar-benar berpikir kau seorang master?" Anak laki-laki itu berkata, "Jangan lihat lagi. Ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di peringkat bintang surgawi. Para dewa telah berbicara lagi, jadi cepatlah dan tafsirkan. Kau akan melihat lebih banyak penantang seperti ini yang hanya bagus untuk pertunjukan di masa depan, jadi jangan dimasukkan ke hati." Gadis kecil itu bersenandung dan mulai menyalin kata-kata yang telah berevolusi dari peringkat abadi di gedung mereka. Setelah sebulan perjalanan menembus angin dan salju, Ning Changjiu akhirnya sedikit lelah. Ia mengenakan pakaian biasa dan membawa pedang biasa di punggungnya. Ia tidak memperhatikan kerumunan, melainkan berjalan selaras dengan napasnya sambil perlahan mendaki peringkat surgawi. Gedung-gedung tinggi di peringkat surgawi tertutup salju. Salju itu rata dan bersih, tanpa meninggalkan jejak kaki. "Siapa namamu?" Xiao Qiyu menatap pendatang baru itu. Ia sudah agak tidak sabar melihat pemuda itu berjalan terlalu lambat. Ning Changjiu berkata, "Namaku Zhang Jiu, dari Sekte Roh Kuno." Zhang Jiu. Xiao Qiyu tentu saja familiar dengan Sekte Roh Kuno, salah satu dari 8 sekte ilahi agung di Middle Earth. Namun, di antara rekan-rekannya di Sekte Roh Kuno, yang terkuat tampaknya baru mencapai lantai 6. Sedangkan untuk generasi muda, konon hanya seorang pria bernama Ming Lang dan seorang gadis bernama Ning Xiaoling yang mencapai pengadilan ungu. Zhang Jiu belum pernah mendengar tentangnya. Xiao Qiyu berkata, "Ku dengar Sekte Roh Kuno telah mengalami perubahan besar." Ning Changjiu mengangguk, "Iya." Xiao Qiyu memandangi alis dan rambutnya yang agak basah, tersenyum, lalu berkata singkat, turut berduka cita. Setelah itu, ia mengulurkan tangan dan meraih gagang tombak yang tergeletak di salju, lalu berbalik dan berjalan kembali ke dalam rumah. Aturan peringkat surgawi sederhana. Pemenang kompetisi di lantai ini akan memasuki lantai teratas untuk bertemu dengan roh peringkat. Roh peringkat akan memberikan gulungan panjang kepada pemenang, dan pemenang hanya perlu menulis kata-kata yang ingin mereka umumkan kepada dunia. Oleh karena itu, mereka yang mencari peringkat tidak perlu khawatir tentang hal lain, cukup menang. Meskipun pemuda berbaju putih datang untuk meminta daftar tersebut, hal itu menyebabkan kegemparan di gedung, tetapi kebanyakan orang masih sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Hanya beberapa orang yang bosan yang mengarahkan pandangan mereka ke gedung tinggi, berharap pemuda yang acuh tak acuh dan ingin dipukuli itu akan diusir dengan tinju dan kaki. Ning Changjiu masuk ke dalam rumah. Xiao Qiyu memegang pistol dengan membelakanginya. Pistol itu sangat aneh. Badan senjata itu seterang cermin, memantulkan bayangan Xiao Qiyu dan Ning Changjiu. Terlihat rapuh, tetapi seolah mampu menampung ruang tak terbatas. "Kau masih punya waktu untuk pergi sekarang. Senjataku tak akan menunjukkan belas kasihan karena tragedi sektemu nanti," kata Xiao Qiyu. "Tidak perlu," kata Ning Changjiu. Xiao Qiyu berbalik dan menatapnya, lalu berkata, "Ku dengar pemimpin baru sekte spiritual kuno adalah seorang wanita." Ning Changjiu mengangguk, "Iya." Xiao Qiyu bertanya, "Apakah pemimpinmu memerintahkanmu ke sini?" Ning Changjiu berpikir sejenak dan berkata, "Iya." Xiao Qiyu tertawa, "Aku yakin pemimpinmu adalah wanita cantik yang tak tertandingi. Kalau tidak, mengapa kau rela mempertaruhkan nyawamu untuk datang ke sini? Mereka yang mempertaruhkan nyawa demi seorang wanita tidak akan pernah berakhir baik." Ning Changjiu mendengarkan kata-kata Xiao Qiyu. Jika ia tidak menyebutkannya, Ning Changjiu pasti sudah lupa bahwa Ximing adalah pemimpin sekte spiritual kuno. Dan Lu Jiajia adalah pemimpin sekte Yujian Tian. Ratusan tahun yang lalu, para pemimpin kedua sekte ini adalah sepasang kekasih. Ning Changjiu memikirkan hal ini tanpa alasan, lalu menggertakkan gigi, terengah-engah memikirkan apa yang mungkin terjadi saat ia pergi. Jiajia yang baik hati dan polos, bertemu dengan wanita yang begitu licik dan berbahaya, pastilah hidup dalam kesulitan setiap hari. Seharusnya aku membawa Jiajia bersamaku lebih awal. Ning Changjiu merasa sedikit bersalah. Xiao Qiyu menatap matanya yang berkaca-kaca dan merasa ia telah menyentuh titik lemahnya. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Jika kau ingin pergi, aku tidak akan memaksamu untuk tinggal." Namun setelah ia pergi, sekte Guling, yang kini hanyalah kedok, akan benar-benar tercoreng. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan pergi." Sambil berbicara, ia perlahan menghunus pedangnya dan berkata, "Master sekte berkata bahwa ilmu pedangku bagus dan ilmu tombakku juga lumayan. Kau boleh mencobanya." Xiao Qiyu berkata, "Master sektemu ingin kau mati." Ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia memegang tombak dan memutar pergelangan tangannya. Ujung tombak itu mengarah ke bawah dan perlahan menyapu tanah, membentuk lengkungan yang tampak lembut. Ning Changjiu menatap lintasan ujung tombak itu dan tiba-tiba bertanya, "Berapa banyak pedang yang digunakan 8 murid paviliun pedang untuk mengalahkanmu?" Ekspresi Xiao Qiyu berubah serius.
Pertempuran itu adalah kejayaannya. Lagi pula, selama ratusan tahun, tak seorang pun murid paviliun pedang pernah dikalahkan oleh siapapun dari alam yang sama saat jauh dari rumah. Namun, itu juga merupakan rasa sakitnya, karena 3 bulan sebelumnya, legenda tentang ketangguhan murid-murid paviliun pedang telah hancur. Legenda mengatakan bahwa dalam sebuah perjamuan yang diadakan oleh Kerajaan Laut, seorang wanita cantik berpakaian putih yang memukau mengalahkan 7 murid paviliun pedang dengan 1 tebasan pedang. Ketujuh murid itu menanyakan namanya, tetapi tidak mendapat jawaban. Kejadian ini menimbulkan sensasi. Rasanya menyakitkan, betapapun sulitnya meminta orang lain menyelesaikan apa yang belum ia selesaikan. Pemuda ini, bernama Zhang Jiu, jelas-jelas sengaja ingin memperlihatkan lukanya. Kau ingin mengganggu Daoku dengan kata-kata tercela seperti itu. Xiao Qiu menggelengkan kepalanya sedikit, desahannya diwarnai amarah yang terselubung. Ning Changjiu berkata, aku hanya ingin bertanya. Xiao Qiu menarik napas dalam-dalam, gambaran pertempuran itu muncul kembali di benaknya untuk ke-1000 kalinya. Ia berkata dengan tenang, 5 pedang. Ning Changjiu mengangguk, tidak mengatakan apa-apa lagi. Xiao Qiu menatap wajahnya, siap menghancurkannya. Ia memegang tombak dengan tangan terentang, salah satu ujung tombak menempel di punggungnya dan ujung lainnya mengarah diagonal ke tanah. Otot-otot di balik pakaiannya meregang dan berkontraksi seperti air. Cahaya di ruangan itu seperti cermin tombak yang diambil, meredup, dan semua cahaya terpusat pada tubuh tombak. Sekilas, Xiao Qiu tampak seperti sedang memegang seberkas cahaya di tangannya. Ning Changjiu tidak menatap tombaknya. Ia dengan hati-hati menghunus pedangnya dari sarungnya. Xiao Qiu menatap pedangnya dan menggelengkan kepalanya lagi. Sekilas ia bisa tahu bahwa pedang itu bukanlah pedang yang benar-benar bagus, melainkan hanya pedang yang dibawa oleh murid-murid inti sekte. Pemimpin sekte barumu benar-benar orang yang kejam, kata Xiao Qiu. Ning Changjiu tidak membantah, dan berkata, memang. Xiao Qiu mengerutkan kening, merasa ia sangat aneh. Kata-katanya aneh, dan ilmu pedangnya bahkan lebih aneh lagi. Keanehan ini bagaikan denah kota kosong dalam seni perang, gerakannya sederhana namun penuh kekurangan, layaknya seorang murid yang baru belajar ilmu pedang. Xiao Qiu belum pernah bertemu orang seperti itu, jadi ia merasa sedikit aneh. Namun kemudian ia berpikir, perasaan bingung ini mungkin saja karena lawannya memiliki terlalu banyak kekurangan dan ia tidak tahu harus memperbaiki yang mana. Ia sangat kesal dengan wajah tampan dan tegas lawannya, sehingga ia tak sanggup lagi. Tiba-tiba, tubuh Xiao Qiu membungkuk. Lengkungan itu seperti menekan pegas dengan jari-jarinya, membawa potensi kekuatan yang siap meledak kapan saja. Jari-jari kakinya bergerak pelan di lantai, dan kakinya langsung mendarat. Ia menatap posisi lawan, dan tubuhnya yang tegang terkompresi hingga ekstrim, lalu meledak dalam sekejap. Suara 2 langkah begitu cepat hingga hampir tak ada celah. Saat berikutnya, Xiao Qiu sudah melompat tiba-tiba, dan sosoknya seperti elang di langit. Ia mengangkat tombak transparan dan terang seperti cermin itu dan mengayunkannya ke arah posisi Ning Changjiu. Itu adalah gerakan menyapu dengan kekuatan penghancur yang dahsyat. Ning Changjiu berdiri tak jauh dari pintu. Angin kencang tiba-tiba bertiup dari belakangnya, dan kepingan salju tersapu masuk dan berhembus melewati sisi wajahnya. Kepingan salju lembut yang tertiup angin dan tombak kuat yang datang ke arahnya membentuk keindahan yang kontradiktif. Ning Changjiu menatap tombak itu. Tombak itu jatuh seperti kilat. Suara baja beradu. Ekspresi Xiao Qiu sedikit aneh. Awalnya ia mengira pemuda itu akan menggunakan beberapa langkah aneh untuk menghindar, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan langsung menangkisnya dengan bilah pedang tipis itu. Ning Changjiu menangkap tembakan pertama, dan bilah pedang itu bertabrakan dengan badan pistol. Tubuhnya sedikit bergoyang, dan badan pistol itu juga terpental. Xiao Qiu tetap tenang, memegang pistol dan mengayunkan tangannya, lalu mengayunkannya ke bawah lagi ke arah Ning Changjiu. Ning Changjiu berdiri di tempat, memutar pergelangan tangannya, dan badan pedang itu menembus momentum tombak, seperti kupu-kupu yang terbang menuju badai. Pedang ini mengenai kepala senapan dengan akurasi yang nyaris ajaib, dan di tengah percikan logam, senapan itu kembali terlempar oleh pedang Ning Changjiu. Sosok Xiao Qiu melayang di udara, namun tak pernah mendarat. Setelah 2 tembakan berhasil diblok, Xiao Qiu memanfaatkan situasi tersebut, memegang senapan dengan kedua tangan, dan mengayunkannya membentuk setengah lingkaran raksasa di udara, lalu menebaskannya ke arah kepala Ning Changjiu tanpa trik apapun, dengan kekuatan dan tenaga yang dahsyat. Ning Changjiu mengangkat pedangnya dan menangkisnya dengan udara. Tombak dan pedang itu bertabrakan, meletuskan semburan api pedang putih yang langsung menerangi pupil Ning Changjiu. Tubuhnya terdorong mundur oleh hantaman itu, dan ia tampak hendak menerobos pintu. Namun dalam cahaya putih yang terang, Xiao Qiu dengan jelas melihat bahwa tatapannya tampak aneh dan tenang. Bang! Sosok Xiao Qiu jatuh ke tanah, pakaiannya berkibar tinggi, dan kilat menyambar tubuhnya bagai naga, dan kekuatan dahsyat yang dahsyat memancar darinya. Ia menggenggam tombak itu dengan kedua tangan dan menggoyangkannya dengan keras.
Bayangan-bayangan yang tak terhitung jumlahnya bergetar di tombak cermin itu. Bayangan-bayangan tombak cermin itu jelas ilusi, tetapi mereka saling memantulkan, berlapis-lapis, dan langsung memenuhi seluruh ruangan, berubah menjadi dinding tinggi bagai ombak besar. Ini adalah kesempatan terakhirnya menghadapi 8 murid Jiange. Saat itu, Zhan Xi menemukan yang asli di antara bayangan-bayangan tombaknya yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan tebasan pedang sederhana, ia menghancurkannya bersama bayangan-bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya. Namun, hanya ada 1 dari 8 murid Jiange di dunia. Tombak itu menekan ke bawah bagai air pasang. Satu-satunya yang membuatnya bingung adalah mengapa pemuda itu tetap tak tergerak. Ning Changjiu mengangkat pedangnya. Pedang ini telah meninggalkan kesan mendalam padanya, pedang kenaikan Qiyu Ziguan. Meskipun nasib Qiyu Ziguan suram, aura penghinaannya terhadap dunia, ketidakpeduliannya terhadap naga dan Phoenix sejati, pengabdiannya yang tak tergoyahkan pada jalan kenaikan, layak menyandang gelar pedang suci pada masa itu. Ning Changjiu menggenggam pedang itu. Cahaya gagak emas menyelimuti pedang itu, begitu pula kekuatan Sura, bersama dengan wawasan yang tak terhitung jumlahnya tentang ilmu pedang. Semuanya bagai api, guntur, dan lilin yang menyala dalam sekejap. Ning Changjiu menatap pedang itu, masih belum puas. Ia menggoyangkan pergelangan tangannya. Boom! Semua yang ada di bilah pedang itu berkelebat, kembali ke kegelapan, tanpa jejak kilau logam. Inilah pedang Netherworld. Namun Ning Changjiu masih belum puas. Ia menggoyangkan pergelangan tangannya lagi, dan pedang itu berubah menjadi merah darah, membawa niat membunuh untuk membelah lautan manusia dan meninggalkan segunung mayat. Dengan jentikan pergelangan tangannya yang lain, pedang itu berubah menjadi burung bangau yang mengapung dan pelangi putih. Di ujung pedang, sosok-sosok wanita berpakaian seputih salju bergoyang, menghunus pedang mereka dan menari mengikuti angin. Inilah teknik pedang yang disadari Ning Changjiu ketika ia menyaksikan para wanita menari di perjamuan Haiguo, tetapi ia belum pernah menggunakannya karena Lu Jiajia mungkin akan memukulnya jika melihatnya. Semua ini terjadi hanya dalam sekejap. Xiao Qiyu menangkap momen ini, dan ia terkejut sekaligus bingung, berpikir, teknik aneh dan licik macam apa ini? Ini bukan pedang, melainkan jelas sebuah pertunjukan opera Peking yang mengubah wajah baginya. Langit dipenuhi bayangan senjata yang berjatuhan. Ning Changjiu mengangkat kepalanya bersamaan dan menghunus pedangnya. Udara di ruangan itu seakan tersedot dalam sekejap, dan kepingan salju di luar pun masuk, memenuhi seluruh ruangan. Sosok Ning Changjiu menghilang di antara kepingan salju. Inilah keajaiban yang diperagakan Zhenjun Baihe. Ketika bayangan senjata memenuhi setiap sudut rumah, di mana Ning Changjiu bisa bersembunyi. Setelah senjata Xiao Qiyu jatuh ke tanah, ia segera menyimpan senjatanya dan menoleh ke belakang. Salju tebal di wajahnya bagaikan pecahan pedang perak, yang terpisah di depan alisnya, bagaikan aliran sungai yang menyimpang setelah menabrak karang. Tiba-tiba, kepingan salju perlahan jatuh dan perlahan berhenti di depan matanya. Merajalela, geram Xiao Qiyu, dan tanpa ragu, ia menusuk kepingan salju itu dengan senjatanya. Sisa bayangan senjata terus bergerak maju bersamaan. Namun bayangan-bayangan itu tidak mengikuti instruksinya. Tiba-tiba ia mendapati setiap bayangan senjata tertutupi sepotong salju. Kepingan salju ini seperti jangkrik musim dingin yang mengepakkan sayapnya, mereka menempel pada senjata, sehingga senjata itu tidak bisa bergerak. Kepingan salju yang jatuh di depan matanya membesar di bidang penglihatannya dan tiba-tiba meledak di kedalaman pupilnya. Dalam serpihan perak yang bagaikan debu, pedang Ning Changjiu yang mampu membersihkan awan dan membelah ombak telah menyambar bagai kilat. Serangan pedang itu memancarkan beberapa aura yang berbeda. Xiao Qiyu merasa seolah-olah ia sedang menghadapi bukan hanya 1 orang, melainkan 7 murid dari sekte yang berbeda, masing-masing menunjukkan keahlian uniknya secara bersamaan. Ia tak lagi menyimpan rasa jijik terhadap musuhnya. Ia mengabaikan niat pedang yang bercampur aduk, pikirannya langsung terarah, berfokus pada lokasi kepingan salju. Ia adalah murid Paviliun Suci Suandan, yang mencari nafkahnya sendiri melalui seni bela diri dan alkimia sehari-hari. Keahlian terbesarnya adalah tombak, seni bela diri yang diwariskan dari keluarganya. Ayahnya, seorang jenderal dari dinasti sekuler, meskipun tidak bisa berkultivasi, telah mencapai kesuksesan militer yang luar biasa. Sebelum mengirimnya ke Paviliun Suci Suandan untuk berlatih, ayahnya secara pribadi telah mengajarinya rahasia-rahasia pertempuran hidup mati, melafalkannya dengan presisi yang tak tertandingi. Namun Xiao Qiyu mengabaikannya. Ia tahu ayahnya adalah seorang jenderal yang tangguh, tetapi ia bukanlah seorang kultivator. Pengalaman yang diasah di medan perang dunia fana terasa lebih seperti obsesi seorang pria tua, menyangkalnya sama saja dengan menyangkal kehidupan ayahnya yang penuh dengan dinas militer. Ia mengambil tombak warisan ayahnya, tetapi tidak menggunakannya, karena tombak butut itu terlalu umum dibandingkan tombak tanpa bayangan. Kini, ketika awan bayangan tombak itu pecah dan kepingan salju menembus alisnya, kata-kata lelaki tua itu tiba-tiba membanjirinya. Ia pikir ia sudah lama melupakannya. Kepingan salju menarik perhatiannya. Xiao Qiyu tiba-tiba meraung, raungan yang dalam. Ia mendesak maju, bahunya terayun dengan kekuatan yang besar dan dahsyat.
Melalui tulang-tulangnya yang berderak, batang tombak yang seperti cermin itu menyemburkan api dan menusuk seperti senjata yang dilempar. Baru kemudian ia menyadari bahwa ini adalah tusukan tercepat yang pernah ia lakukan seumur hidupnya, tusukan yang menguras kekuatan spiritualnya yang melimpah dan otot-ototnya yang kuat hingga batasnya. Ia bahkan berpikir tusukan ini bisa mengalahkan Zanzi. Kepingan salju itu dilalap api. Sosok Ning Changjiu muncul, matanya berbinar penuh kemenangan. Tusukan itu cepat, tetapi dalam otoritas zamannya, sekuat lembu tua yang menarik gerobak. Ia mengincar titik terlemah tombak itu dan mengayunkan pedangnya. Tombak itu pun terbanting ke tanah. Api pun padam. Ning Changjiu memegang pedang itu dengan satu tangan, separuh tubuhnya tertutup salju. Ini adalah tombak tercepat Xiao Qiyu, dan ia mematahkannya hanya dengan satu gerakan. Xiao Qiyu masih mempertahankan postur melempar tombak. Ia menatap kosong ke arah tombak di tanah, bertanya-tanya mengapa. Kau terlalu menghargai hidupmu. Ning Changjiu berkata, langit yang dipenuhi bayangan tombak ini tampak sangat kuat, tetapi ini bukan kekuatanmu, melainkan kepengecutanmu. Jiwa Xiao Qiyu terguncang. Ia menutupi kepalanya dan tiba-tiba teringat akan dirinya dan ayahnya semasa kecil. Saat itu, pedang bambunya telah berkali-kali dibanting ke tanah oleh ayahnya. Lengannya mati rasa. Ia menangis dan berkata bahwa ia tidak ingin berlatih lagi, tetapi ayahnya tidak menyerah. Ia tidak tahan lagi, jadi ia melempar pedang bambu itu, lalu bergegas menyambut tongkat kayu ayahnya, berteriak dan menyambar. Akhirnya, ia menang, karena teriakannya mengagetkan ibunya, yang tiba-tiba membungkuk ke arah ayahnya yang garang, menyentuh kepala ayahnya, dan berpura-pura bersikap baik. Trans itu seharusnya berakibat fatal, tetapi juga memberinya kejelasan baru. Ia tidak mengambil pistol dari tanah, melainkan menggenggamnya dengan santai, seolah-olah sedang memegang pistol. Ia perlahan menegakkan tubuh dan menatap Ning Changjiu. Aku tidak tahu siapa kau, tapi aku berterima kasih karena kau tidak menyerangku tadi, kata Xiao Qiyu. Aku akan membalas kebaikanmu dengan tembakan ini. Ning Changjiu mengangguk pelan, tembakan yang bagus. Xiao Qiyu tidak berkata apa-apa. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk melepaskan tembakan tak terlihat itu. Tembakan itu menguras seluruh tenaganya. Kepingan salju masih menari-nari di ruangan itu. Ning Changjiu menatap kehampaan yang bersiul dan mengulurkan jari-jarinya. Ia bisa saja dengan mudah menghindarinya dengan teknik bulan air cermin, tetapi ia memilih untuk menghadapinya secara langsung. Salju berkibar seperti sayap jangkrik, berkumpul dari segala penjuru ruangan. Salju yang dingin berubah menjadi pedang. Pedang yang nyata itu bertabrakan dengan senjata tak terlihat. Sebelum Xiao Qiyu sempat bereaksi, gelombang salju menghantamnya, dan ia terlempar dengan keras dan terjepit di dinding. Perlahan ia meluncur turun dari dinding dan terduduk di tanah. Kepingan salju berjatuhan di rambut, pakaian, alis, dan bibirnya, menguburnya seperti manusia salju. Bibir Xiao Qiyu bergetar. Sebelumnya ia telah mengalami pencerahan luar biasa sebelum hidup dan matinya, dan kini gerakannya yang seperti tombak telah mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, dua tembakan yang seharusnya membalikkan keadaan dengan mudah ditepis oleh lawan. Pemuda itu tampak mengerahkan sedikit tenaga, tetapi wajahnya hanya sedikit memucat, dan ia bahkan tidak mundur selangkah pun. Siapa, kau? Seru Xiao Qiyu kaget. Ia belum pernah merasa semalu ini. Ning Changjiu berkata, aku Zhang Jiu. Xiao Qiyu merasa kata-kata itu merupakan penghinaan. Ia tak tahan menerima penghinaan seperti itu. Tiba-tiba ia mengulurkan tangan dan mengeluarkan sebuah pil. Itu adalah pil penghancur pemakan jiwa. Ia pertama kali menjadi terkenal karena memurnikan pil ini saat berada di alam panjang umur. Pil ini melahap jiwa kultivator untuk sementara waktu, dengan imbalan kekuatan yang melampaui batas tubuh. Pil ini diminum dalam pertarungan hidup mati, dan meskipun Xiao Qiyu menjadi terkenal karenanya, ia sendiri belum pernah meminumnya. Jangan makan ini buruk untuk kesehatanmu, Ning Changjiu memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Namun, hal ini membuat Xiao Qiyu benar-benar marah. Ia menelan pil itu, menggigitnya hingga berkeping-keping, dan menelannya. Xiao Qiyu mendongak. Auranya telah berubah, pupil matanya menyala dengan cahaya merah darah, dan tubuhnya berkobar dengan panas energi spiritual yang membakar. Ia menerjang ke depan, dengan ganas menggenggam tombak di tanah. Api di tubuhnya juga membakar batang tombak itu. Sekarang, tombak itu tidak lagi dipenuhi hantu, tetapi dengan amarah yang murni dan tak terkendali. Dua momen pencerahan sebelumnya saling tumpang tindih. Ia mencengkeram tombak itu erat-erat, bagaikan roh iblis yang menghadapi mantan musuhnya. Tembakan ini tak terbantahkan. Kau melanggar aturan. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari dalam peringkat surgawi. Jenis kelaminnya tak diketahui, namun intensitasnya memekakan telinga, hampir membangunkan Xiao Qiyu yang tenggelam dalam kekuatannya. Itu adalah roh peringkat surgawi. Tidak apa-apa, Ning Changjiu meyakinkan roh itu. Ia memperhatikan tembakan itu dengan saksama, tak lengah. Meskipun ranah Xiao Qiyu tak sebanding dengan musuh-musuh lain yang pernah dihadapinya, tembakan ini adalah upaya terbaiknya. Pupil mata Ning Changjiu bersinar keemasan, jubah putihnya bagaikan kilat keemasan.
Ia menggenggam pedang dengan kedua tangan dan menebas sebuah titik di kehampaan di hadapannya. Pedang itu mengiris ruang bagaikan kertas. Api berkobar, dan tombak itu, yang hampir lenyap ditelan udara, ditusukkan sekali lagi. Pedang itu bertemu dengan ujung tombak yang berputar cepat, dan aura dunia bawah, bagaikan belatung di tulang tarsal, langsung menyelimuti tombak itu. Api pun langsung melahapnya. Senjata spiritual itu, yang mengira dirinya telah mati, berhenti berputar, tenaganya habis, dan jatuh ke tanah. Xiao Qiyu, yang kelelahan, berlutut, menatap tombak itu, perlahan-lahan tersadar kembali. Kenapa? Xiao Qiyu tak pernah membayangkan jalannya dan hasil pertempuran ini. Ning Changjiu menghiburnya, kau melakukannya dengan baik. Xiao Qiyu tak bisa menerima jawaban ini, rasanya seperti komandannya sedang menguliahinya. Ia tertegun cukup lama. Kenapa? Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menjulurkan leher, dan bertanya dengan suara yang hampir seperti raungan. Kenapa kau selalu bisa melihat tombakku dengan jelas? Kenapa? Ning Changjiu merenung sejenak, lalu berkata, tombakmu seperti cermin, dan hatiku juga seperti cermin. Titik. Di tengah angin dan salju, Xiao Qiyu terhuyung-huyung keluar, membawa tombak itu. Roh tombak itu tersadar kembali, menyadari bahwa ia telah ditipu. Ia bersenandung, tak yakin, dan ingin bertarung lagi. Namun Xiao Qiyu tak lagi punya kekuatan atau keinginan untuk bertarung. Xiao Qiyu perlahan menuruni tangga, mendongak. Pada saat itu, mungkin karena keliru, ia tiba-tiba melihat orang lain menaiki tangga. Orang itu berambut pendek, berwajah lembut namun heroik, dan sulit untuk membedakan jenis kelaminnya. Keduanya berjalan mendekat, saling berpapasan. Siapa, kau? Xiao Qiyu tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Orang itu tidak berbalik, melainkan hanya melangkah maju dan menjawab dengan tenang, murid ke-14 Paviliun Pedang. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.